Hai guys, balik lagi ke channel gua, Mike Leo, dengan biasanya nih dengan Mas Bon. Boncukrai Tunet, ya. Yoi. Nah, kali ini kita akan bahas 4 tempat horor di Tangerang nih guys. Emang ada ya? Ada Mas Bon. Nah, salah satunya pertama itu Sungai Cisadane. Sungai Cisadane. Itu yang dari dulu ya. Cisadane ini banyak mitosnya nih Mas Bon. Mitosnya apa tuh Cisadane? Ada buaya putih. Wah, buaya, maksudnya buayanya putih, buaya albino atau gimana? Aku juga belum lihat sih Mas. Oh, Itu katanya sih buaya putih gitu. bukan siluman. Mungkin. Waduh, Mungkin untung pas juga lagi ya. aku syuting aku nggak ketemu. Kalau ketemu Oh ya? kan, waduh. Oh, Jadi sempat- kita syuting itu National Geographic. Dokumenter. Iya. Iya, buaya putihnya aku juga belum lihat sih Mas Bon. Mungkin Mas Bon pernah lihat. Juga. Tapi dulu memang waktu aku kecil nih para Hopeng Liao dan Konco Cukrai. Wah, ada apa nih Mas Bon? Jadi waktu kecil aku diceritakan sama almarhum nenekku, almarhumah nenek. Jadi dulu itu aku di Tangerang juga ya? di Tangerang, waktu itu di Tangerang. Aku dulu tinggalnya di sekitaran Cikokol, Kebon Nanas Iya, itu nggak tepatnya. jauh sih dari Cisadane. Ya, nggak jauh dari bener-bener. Sungai Cisadane. Nah, kenapa tuh, Mas Jadi waktu itu aku masih kecil, aku main. Nah, pas lagi sore-sore itu nenekku nyariin karena harus mandi gitu. Udah mau menjelang harus mandi. sore, ya maksudnya mandi sore lah, kan masih kecil kan gitu. Nah, ini Umur main berapa deh. tuh kira-kira Mas Bon? Wah, lupa aku, mungkin Masih unyu-unyu. masih unyu-unyu lah pokoknya. Foto aku kecilnya ada, tapi foto lagi mainnya nggak ada. Oh, oke oke. Nah, masih unyu-unyu waktu itu. Nah, waktu itu dicariin, nenekku nanya tetangganya, nggak ada gitu. Terus nanya mamaku juga udah pulang kerja. Mamaku kan guru, ibunya Raden Mas Boncukrai Tunet itu guru. Oh, Bu Guru juga nih. Bu ya. guru, jadi nyari mamaku dan nenekku nyari tanya tetangga, nanya-nanya tetangga nggak ketemu, nggak ora ono. Digoleki ora ono kan hubunge apa nek kompleks nih. Padahal kan Mas Bon nggak kecil ya, waktu kecilnya. Ya, unyu-unyu. Jadi dicari, ternyata ketemu nenekku yang menemukan aku. Mungkin di pinggir Sungai Cisadane waktu itu. Wow. Gimana ngapain Mas? Jadi lagi nungguin kambing, kata nenekku tuh lagi nungguin Nah, emang kambing. kambingnya apa? Jadi ketika ditanya, kamu ngopo ning dia age opo gitu kan, nenekku bilang. Terus aku bilang masih kecil waktu itu. Ngangon medus gitu, ngontus gitu. Maksudnya ngangon medus gitu, mau mengembalakan kambing karena di situ Cita-citanya ya. ya dulu cita-cita pengen ngangon kambing, aku mengembalakan kambing. Nih, salah satu cita-citanya nih nanti di Boncukrai bisa tahu juga nih Mas Bon. Jadi gitu. Sebelum aku jadi Raden Mas, aku dulu pengen jadi Cita-citanya ngangon medus. kambing ya kan. Nah, jadi pas tahu di situ aku nenekku langsung ngangkat karena di situ kan memang banyak kambing yang Itu diminum. neneknya Mas Bon doang yang nyariin. Berdua sama mamaku, cuma kan lagi mencar kan nyarinya kemana. Nah, nenekku Itu yang juga lumayan gede kan Cisadane guys. iya, dan ternyata di situ memang tempat kambing-kambing pada nyari minum waktu itu, nyari minum sumber air ya. sumber air. Dan suka ada buaya berjemur Wow. di situ. Itu Nah, dulu ya Mas ya. kebetulan pas lagi di situ, ini kata nenekku ya, pas di situ aku langsung diangkat. Kebetulan di sana di ujung sebelah sana itu ada kan kali itu ada sisi yang sebelah sananya Oh iya iya. terlihat buaya. Nenekku ya kaget lah, maksudnya aku langsung diangkat, langsung dibawa pulang, langsung digendong, langsung Buaya biasa atau buaya tapi putih? itu buaya Mas Bon? biasa waktu itu, Buaya buaya biasa. biasa. Mungkin buaya putihnya CS kali, jadi gini, bilangin sama buaya biasa, jangan, yang itu jangan dimakan, ikui anak raja. Weh. Raja mana? Raden Mas Boncukrai, raja ini kerajaan Sultan Abal-Abal. Oh, gitu ya. Yoi Petro. Nah, terus apa lagi tuh Mas Bon? Abis itu ada kenapa-napa nggak? Nah, Abis dari itu yang tadi nenek kan Oh, diangkat tuh. diangkat. Maksudnya ada masalah nggak? After Iya. effect-nya atau apa? Untung aja, alhamdulillah puji Tuhan nggak ada apa-apa, aman-aman saja. Oh, Nggak ada aman-aman aja. aman-aman. Mungkin karena dia tahu ini yang nunggu tahu, oh ini anak raja nih gitu. Mantap, mantul. Mantul. Oh iya, Koko Bro. Iya. Di sini
selain kejadian aku kecil, ada kejadian lagi pas aku syuting yang tentang film pendidikan itu. Oh, itu kenapa tuh yang di pendidikan? Nah, kan itu judul Itu FTV-nya. pas di samping banget ya mas, pas Ya. syutingnya. Jadi di situ kalau misalnya Konco Cukre dan Hopeng Liao mau nonton, itu ada di YouTube FTV-nya. Oh, ada juga namanya Langit di Kota Benteng. Wah, Judulnya keren. Langit di Kota Benteng. Jadi nek Arab delok Langit di Kota Benteng terus Sungai Cisadane-nya bagaimana di pinggiran tempat mereka belajar ada di situ. Nah, lokasinya itu kalau misalnya Koko Bro tahu ini nggak rumah duka Bontek Bio. Oh, tahu. Nah, yang dekat Tanah Gocap itu kan. Iya, betul. Nah, Tanah Gocap kan cukup ini kan itu kan komplek perkuburan Cina ya. Iya, Chinese punya. Itu sudah zaman dulu. Sudah zaman Belanda sudah ada itu. Waduh. Itu konon katanya Mas itu. Bon tahu banget ya. Nah, kebetulan aku kecilah di Tangerang. Kalau aku bolak-balik mas. Bolak-balik ya. Jakarta, Tangerang, Jakarta, Wah, Tangerang. aku dulu kecil di Ngawi, Tangerang, Jakarta gitu. Jadi bolak-balik sama. Terus Nah, yang itu gimana mas? nah jadi pas lagi di situ kita lagi syuting, itu kan suasana udah mulai maghrib ya. Iya. Nah, aku kan lagi beli makanan buat teman-teman yang syuting Kru-kru kru-kru ya. ya. Pas ketika aku kembali, kok ada yang rame di dekat lapangan situ. Jadi setelah ada main bola atau apa? Bukan, ini rame-rame Kan kerumunan. rame-rame biasa. Iya, itu kan bal-balan. Ini bukan. Bukan. Di lapangan. Jadi setelah Bontek Bio mau masuk melewati jembatan itu ada jalan yang menuju ke kiri arah bawah. Itu tempat dulu namanya itu ada perkampungan anak langit. Oh, namanya tuh. Namanya perkampungan anak langit. Iya, perkampungan. Jadi di situ kita lokasi syutingnya di situ rame-rame waktu itu. Gitu. Jadi pas lagi rame-rame ada apa? Ternyata penata make up-nya kru di FTV Langit di Kota Benteng ini kesurupan. Waduh. Kesurupan terus pas udah ditanya-tanya itu sing yang nemplokin si perempuan penata make up-nya. Iya. Dibilang, "Aku mau pergi kalau anak ini ikut aku mati." Mati mana? Dia mau ke arah Sungai Cisadane. Waduh, tapi langsung dipegangin kan mas? Nah, pokoknya tertangani lah pokoknya. Nanti di episode mungkin next episode sih kita akan bahas ini. Iya, Koko Bro bisa lebih detailnya. Iya, jadi kita ke tempatnya juga. Nah, gitu. jadi Hopeng Liao dan Konco Cukrai dan Cukrayers kalau misalnya mau tahu tempat kejadian waktu dulu aku syuting dan ada yang kesurupan di situ, kita bisa ke TKP-nya. Makanya pantengin terus. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya di Mike Liao. Nah, Mike ini Liao Channel. Mike Liao Channel gitu. Dan ada juga di Bon Cukrai Tonight. Gitu. Jadi, oke. Untuk itu ada dua ya, Mas Bon, untuk pengalaman pribadinya. Ya, tentang berhubungan dengan Sungai Cisadane aku ada dua. Cuma pas yang aku kecil, aku nggak tahu lokasinya di mana karena itu masih kecil. Tapi pokoknya sekitar Kebun Nanas lah. Tapi Kebun Nanas sisi yang kita nanya buayanya aja nanti. Boleh juga. Koko Bro bisa manggil buaya? Enggak sih, paling kita ke kebun binatang lah. Iya. Nah, ini ada mitosnya buaya putih. Terus ada kura-kura. Kura-kura besar di punggungnya terdapat tulisan huruf Cina. Gitu, kayak lohan ya. Itu penampakan kura-kura besar katanya, ukuran besar, terus di punggungnya ada huruf Cinanya. Oh, kok itu ada kok kayak Chinese-Chinesean gitu ya Mas Bang, saya juga kurang ngerti. Nah, apa ada hubungannya dengan kejawaan juga ya katanya? Yang setahu aku kan mungkin bisa belajar tentang histori Kota Tangerang ya, itu sejarah Kota Tangerang. Jadi kalau kita ngomong Kota Tangerang itu unik. Nanti ada yang disebut Ciben atau Cina Benteng. Oh, Cina Benteng. Nah, iya. Ciben Cina Benteng itu kebanyakan dulu waktu zaman Belanda. Iya. Itu bermukim di sekitar Sungai Cisadane karena memang kalau kalau etnis Tionghoa punya biasa bermukim di aliran sungai, sumber air ya? Sumber air dekat dengan sumber air karena itu
merupakan air kan merupakan sumber kehidupan juga Iya ya. betul, Mas Bon. Gitu. Jadi yang pinter juga ya, udah langsung menetap di sumber airnya. Gitu. Gitu. Jadi mungkin ketika waktu itu kalau nggak salah di sini aku baca tuh saat menjelang banjir besar akibat luapan sungai sekitar tahun 1962 muncul kura-kura Kura-kura yang punggungnya terdapat tulisan tulisan Cina. Nah, Kebanyakan paling kura-kura yang kura-kura ninja. ya mungkin ya, yang kecil-kecil gitu. Oh, kura-kura kecil. Tapi tulisan kayak Cina burung. kira-kira tulisan Cinanya apa itu Koko Bro? Tahu, mungkin kayak tulisan Cina yang ada di lohan kali karena harus hati-hati ya. Kayak yang mancing. Dia juga gua ada lihat cari sumber juga ada yang mancing ngeliat ada buayanya. Habis itu udah nggak berani mancing lagi. Oh Gitu. iya. Tapi itu bukan buaya putih sih. Cuman nggak tahu juga. Soalnya kan malam-malam ya nggak ke-shoot, tapi yang pastinya yang mancing langsung wacau gitu. Langsung pulang gitu kan. Ya, karena lumayan takut. juga mungkin kan deket kan posisinya kan. Iya. Gitu. Oh iya, kayak waktu berarti ya neneknya aku. Iya bener. Bener. Makanya dia mungkin tahu tuh orang-orang yang dulu-dulu kenapa di situ. Langsung aku diangkat lagi Dia itu langsung lah. takut, cucunya kemana gitu kan. Iya, untung ya. Tapi itu untung buayanya kayaknya tahu aku anak raja, Sultan abal-abal. Tapi kambingnya ditinggalin waktu itu. Itu nggak tahu kambingnya siapa. Waduh. Cuma pengen main sama kambing waktu itu. Oh, untung nggak apa-apa ya. Ya gitulah namanya orang kampung nih. Iya, kalau di Sungai Cisadane sih aku nggak terlalu banyak cerita mistis ya. Cuman itu apa buaya putih sama yang kura-kuranya ini. Oke. Cuman ini rada berhubungan dengan dari 4 yang tempat mistis itu, ada yang nomor 4 nih. Itu pintu air. Pintu air 10 ya. 10. Oh. Nah, ini berhubungan banget nih karena emang satu jalur kan sama Sungai Cisadane nih. Ya memang kalau ngomong pintu air 10 itu sebuah bendungan yang dibangun Besar pada masa ini. pemerintah Belanda. Betul. Gitu yang untuk membendung luapan Sungai Cisadane waktu itu memang. Ya, yang dari Bogor ya. Ya, Itu juga katanya diisukan banyak penampakan Mas Bon. itu dibangun dari tahun berapa itu pintu Itu air? dari 1927, zamannya Belanda. Wow, zamannya masih itu VOC kayaknya itu ya. Wah, zaman Belanda Ini bener-bener 27 saya juga belum direncanakan, bentuk cair pun ya belum ya. Wah, itu kayaknya mamaku juga belum lahir, tapi kayaknya nenekku lahir, sudah Iya, lahir. makanya mungkin neneknya Mas Bon ngerti banget tuh daerah sana. Oh, ya bisa jadi. Padahal nenekku itu dari Ngawi. Wow. Hebat juga dia bisa ngerti Mungkin Cisadane. udah balik-balik kali. Wah, iya. Jadi ini penunggunya yang mendiami tempat ini seperti sosok kuntilanak dan hantu tanpa kepala ya. Tanpa kepala, jangkrik. Wah, Jangkrik ya Mas. Bentar Mas. tanpa kepala, berarti kayak Jangkrik. kenapa tuh Koko Bro? Jangkrik. Apa hubungannya jangkrik sama ini? Ya, ceceng. Iya, lagi susah Mas. Iya, nggak apa-apa. Di masa-masa begini, ya nggak apa-apa. Kita syukuri. Jangkrik Tapi ya, apa jangkrik. hubungan jangkrik sama cecengnya apa nih? Yang gimana? Oh, oke. Oh, aku tahu. Jangkrik, Bos. Jangkrik, Bos. Aduh, Mas. Jadi enak nih. Gini. Oke. Lumayan. Sakceng, lumayan alias 3.000. Nah, ini zaman Belanda kan gede. Mas. Oh iya. Tapi jangan tanya zaman sekarang ya. Oh iya. Nggak apa-apa. 3.000 iso dituku apa gorengan. Ini dapat sego kucing. Sego kucing iya entok 3.000. Tapi di Tangerang nggak tahu dapat nggak sih. Oke, matur suwun kamsiah ya Koko Bro. Iya. Mas Bon, Lumayan. minum nih, Mas Oke. Bon. Oh iya. Iya. Nah, iya kita ngomong-ngomong dari tadi aku ngelak haus Iya, ya. haus nih. Mbak, Dari kopi akhirnya Koko Bro sadar juga kalau saya haus. Nah, ini ramuan baru nih. Wah. Teh dicampur ram apel. Coba deh Mas Bon. Hanya ada di Kopi Big. Bener banget. Wah. Seruput dulu. Piye, Mas? Ram apel. Ram karo apel, opo sari apel karo teh. Apa itu? Sorry gitu. Teh pakai ram apel sih maksudnya. Oh, teh pakai ram apel. Enak nggak Mas? Hauce mah. Ada Hau sencenping. Sencenping.
Secimping. Secimping, Secimping. Udah ganti tau. Udah ganti. Ini udah 2020. Oh, Secimping. Secimping. Gimana Mas? Wow. Nih ramuan baru nih. Jadi teh rasa apel. Ya ada kayak ada asamnya dikit. Ini ada asam-asamnya. Oh, jadi unik rasanya, mantep. Iya. Nah. Jadi kalau mau yang rasa-rasa teh any kind of flavor, any kind of flavor of tea, you guys, you have to come to Biggs Point, the most cozy place in Tangerang. Iya, jago juga nih bahasa Inggrisnya Mas. Jadi gitu, ojo melayu kemana-mana cis ning kene wae. Oke. Nah ini, ya itu banyak penampakan seperti itu, udah banyak yang liput juga Mas Bo. Oh, di bendungan pintu air 10. Itu katanya ada kuntilanak. Si buntung apa? Tanpa kepala buntung. Apa? Mantap. Ya mungkin kepala. kebanyakan mereka takut kali ya mungkin ya. Kan kadang-kadang menyerupai kan apa yang kita takutin kan. Nah, itu selain penampakan kuntilanak sama sosok tanpa kepala itu ada yang lainnya lagi nggak? Kayak suara-suara kayak si atau siapa Om Soleh Pati itu? Aku lihat di sumber itu, dia juga ke sono ke gambar. Emang ada perempuan juga sih. Itu. Terus ada jeritan-jeritan minta tolong gitu ya? Iya kayak gitu-gitulah. Mungkin ya itu kadang juga satu tempat itu kalau udah dimitosin ditambah orang-orang pada takut, jadinya lebih takut lagi. Atau mungkin gini, kita kan mencoba melogikakan. Karena sering mitos terdengar cerita-cerita dari orang tua zaman dulu, nenek kita segala macam. Mungkin mereka capek pada saat lagi mancing atau halusinasi atau kan bisa jadi begitu kan ya. Mungkin yang malam-malam harusnya udah maghrib ya harus pulang. Orang tuanya kesel kan. Iya kayak dibilangin banget. Kayak aku kecil dulu ya. Namanya juga cecek cilik ya. Cilik-cilik kan. Kita juga namanya anak kecil lah ya. Ya makanya mungkin adanya mitos-mitos itu karena dari orang tua biar kita takut kan. Supaya nggak malam-malam main-main waktunya. Iya, nanti salah-salah kita lari-lari. Iya, malah kenapa-napa. Gak ada yang ngeliat. Iya. Besok jadi bangke gitu. Iya, betul banget iya, itu. Makanya kan ada aja. Ya ada ininya lah. Pesan tersembunyi gitu. Iya. Gitu. Oh ya, di situ kalau nggak salah cukup ada ditemukan mayat ngambang nyangkut di pintu air itu ya. Kayaknya ada beberapa kali deh. Ada kasus-kasus. Oh, pantas jadi angker. Soalnya kan kalau misalnya tempat-tempat itu banyak ditemukan kayak kejadian gitu ya. Yang nyangkut atau nyangkut di situ bangkainya. Oh, ngomong-ngomong pintu air. Jangan bahas pintu mistis dulu ya. Lagi construction. Lagi diperbaiki. Iya. Jadi kita kemarin terlalu berat soalnya. Oh iya. Tapi nanti pas kita ke TKP bisa dong. Iya, bisa dong. Kan kita pokoknya jangan lupa pantengin terus ini channelnya Mike Liao. Nah, ngomong-ngomong baru keinget tadi. Apa tuh? Ngomong-ngomong tentang pintu air 10. Iya, ada cerita. Jadi dulu ya gara-gara ngomongin di sini ada mayat yang mengambang tersangkut di pintu itu. Jadi dulu aku punya temen SD waktu itu. Yep. Jadi temanku itu dulu main di sana. Tapi aku lupa namanya. Tapi beda kelas. Tapi aku tahu pernah main lah. Jadi itu anaknya masih satu sekolah gitu masih ya. Satu sekolah. Gitu ya. Itu anaknya guruku tepatnya. Oh, oke. Anaknya guruku. Jadi main di situ, terus jatuhlah ke Sungai Cisadane, terus masih dicari. Serem juga ya. Dicari, ternyata ketemunya itu kalau nggak salah ya nyangkut di itu pintu air 10 gitu. Itu jatuhnya jauh Mas dari. Lumayan. Main-main jatuh kecemplung gitu. Ininya di ujungnya. Tapi itu meninggal ya. Dia meninggal sudah jadi bangke lah gitu. Jadi mayatnya jenazahnya sudah membusuk, kasihan sih waktu itu. Jadi tapi ya rumahnya dekat Mas. Maksudnya apa? Habis pulang sekolah main. Kayaknya habis pulang sekolah gitu. waktu itu. Berarti ada sama teman-temannya juga. Sama teman-temannya. Kurang hati-hati kan. Kurang hati-hati. Jadi makanya para Hopeng Liao dan konco Cukrai dan Cukrayers kalau misalnya sudah punya anak, awasi. Jangan salahkan anak-anak itu, tapi kita sebagai orang tua harus tahu
bagaimana mengawasi anak-anak bermain, jangan Iya. sampai bermain di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya, gitu. Hati-hati ya guys, anak-anaknya, terus adik-adiknya masih kecil harus diawasin. Walaupun bukan di dekat sungai atau di mana, di jalan pun namanya udah nasib dan musibah kita nggak tahu juga gitu. Kita udah hati-hati, tahu-tahu dari tempat mana, makanya kita Tuh, diawasi. harus awasi banget sih. Yang lebih aman Gitu. di tempat yang bermain, tempat bermain lah. Iya. Kan sekarang sudah banyak udah modern taman-taman kota bisa dipakai untuk tempat Ya, bermain. pokoknya kita juga jangan udah lepas gitu, kita main HP gini-gini kan, kadang banyak orang tua Betul. kayak gitu kan. Iya, orang tua yang katanya kekinian iya. modern main ini gadget lupa sama anaknya nggak boleh. Iya, makanya walaupun itu ada taman bermain terus ada kolamnya, itu kadang-kadang kan ada juga yang meninggal di situ. Iya, Gitu. kecemplung, gitu. gitu. Hati-hati ya guys. Oke, itu tadi yang sudah kedua ya, Iya. pintu air 10. Ada lagi nggak?